itu bergerak memberikan surprise ke orang tua itu ada satu hal. Orang tua ini tuh orang tua hebat-hebat, begitu sabar, telaten. Tak terhingga sepanjang masa. Aku berharap kalian pulang dari sini nanti mendapatkan value untuk berhenti menggunakan kalimat autis untuk sekedar bercanda atau ngatain orang apalagi gitu. Hari ini menarik banget karena gue mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan psikolog yang pastinya mengerti betul tentang autisme sendiri dan perkembangannya dan gimana interaksinya, dan ini akan jadi sebuah informasi baru yang penting untuk semua orang ketahui. Saya Monica, ya. Kita dari Wishing for You mau ngobrol-ngobrol. Ya, boleh, silakan duduk. Oke. Ya. Jadi ini kita dari Wishing for You. Di episode kali ini kita tuh mau ngasih surprise dari anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ada salah satu yayasan namanya Rumah Anak Mandiri Karim, dia sekolah untuk anak-anak kebutuhan khusus nih, terutama autism. Ya. Nah, ingin memberikan surprise untuk orang tua dan guru mereka gitu. Jadi selain itu di episode ini aku juga pingin banget, tim kita tuh pingin banget pengetahuan masyarakat tentang autisme sendiri tuh bisa lebih lagi autism awareness-nya gitu. Sepengetahuan saya mereka tuh adalah anak-anak yang kalau fokus di satu hal tuh bisa sangat fokus sekali, dan bukan berarti itu selalu negatif, tapi bisa diarahkan ke positif. Betul. Dengan cara apa? Ya kita perlu cari tahu mereka berbakatnya di mana gitu. Jadi banyak anak autis yang ternyata misalnya jago sekali main musik, perform musik gitu, piano gitu. Mereka banyak yang seperti itu gitu. Jadi mereka lemah di satu bidang, tapi di bidang lainnya mereka sangat unggul. Dan karena mereka sangat persisten terhadap satu objek tertentu, jadinya fokus mereka ya benar-benar develop banget di situ. Kalau deteksi perilaku autistik ini sudah ada sejak umur 2 atau 3 tahun ya. Dan itu berarti harus diperiksakan, dikonsultasikan langsung. Sebenarnya di bawah usia 1 tahun itu juga bisa terlihat, terdeteksi. Jadi gini, misalnya kita punya anak nih, kalau misalnya dia dipanggil namanya, bayi usia 6 bulan gitu dipanggil namanya atau mendengar bunyi, dia kan biasa kan menoleh ya. Nah pada saat dia tidak menoleh, sebenarnya kita perlu aware ada apa dengan dia. Apakah gangguan pendengaran, apakah memang mungkin dia tadi itu autis gitu. Tapi bagaimana seharusnya masyarakat umum gitu, lingkungan sosial kita memperlakukan anak-anak dengan kebutuhan khusus ini? Karena sebel banget ya kalau misalnya bercandaan zaman sekarang ini tuh mempergunakan kata autis Autis dulu gitu kan. Itu gimana menurut Ibu? Sebenarnya kan mereka ini anak-anak yang butuh diperhatikan, butuh disayangi. Sebenarnya sangat disayangkan sekali ketika kata autis itu bergeser artinya. Autis itu kan menunjukkan adanya gangguan pada perkembangan. Tapi kenapa sekarang jadi bahan ledekan gitu? Nah, orang tua dan guru terutama pada saat mendengar temannya anak didiknya misalnya dikatain autis deh lo, gitu, harus memberikan pengertian gitu bahwa, hey autis itu bukan istilah untuk kamu ledekin loh. Hey autis itu kalau orang bisa memilih, dia juga nggak mau kok jadi anak autis. Kenapa harus kata-kata itu digunakan sebagai bahan lelucon gitu? Ibu punya pesan nggak sih untuk orang tua atau pengasuh anak-anak berkebutuhan khusus ini? Yang pasti jangan perlakukan mereka seperti anak yang tidak normal. Perlakukan mereka layaknya anak normal. Anak-anak ini butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh penghargaan. Berikan itu. Itu adalah hak-hak mereka. Sepengetahuan saya ada beberapa
campaign yang bikin lambang untuk autism awareness tuh pakai puzzle ribbon ya. Kalau misalnya ACE kan Yang red red, ribbon ya. gitu. Puzzle ribbon, kenapa nih puzzle ribbon? Jadi kalau puzzle itu kan kepingan-kepingan ya. Jadi sebenarnya kenapa digambarkan dengan kepingan-kepingan? Karena anak-anak autisme ini dianggap tuh kompleks banget sih spektrumnya gitu, kok banyak banget spektrumnya. Terus mereka menganggapnya ini adalah misteri gitu buat si spektrumnya ini. Kenapa yang ini dibilang autis, kenapa yang ini nggak dibilang autis? Atau kenapa kok anak-anak autis harus menampilkan perilaku demikian? Itu semua banyak orang tua yang tanda tanya gitu. Makanya dibuatlah campaign seperti itu. Tapi di Indonesia sendiri kita belum menggunakan lambang seperti itu. Kalau di Indonesia belum ada lambangnya. Saya rasa kesadaran masyarakat mengenai autism, ADHD, atau bahkan kesadaran untuk datang ke psikolog itu pun masih kurang sebenarnya. Mereka bahkan mungkin kalau mendengar psikolog apaan tuh gitu, beda dengan mereka dengar psikiater. Karena memang ya itu tadi kesadarannya masih kurang. Jadi si puzzle ribbon ini dilambangkan sebagai misteri atau kepingan-kepingan puzzle, kompleksitas dari autism sendiri. Anak-anak berkebutuhan khusus ini berbeda, they're different but not less. Jadi mereka nggak kurang dan sama aja seperti semua anak-anak lainnya. Dan mudah-mudahan lewat episode kali ini kita punya campaign kecil supaya kita bisa memberikan lingkungan yang lebih nyaman, lingkungan yang mendukung mereka. Oke, terima kasih banyak ya Bu Ya, sama-sama. atas bincang-bincangnya. Sama-sama. Mudah-mudahan autism awareness-nya nih di Indonesia ya terutama semakin tinggi ya. Amin. Orang-orang berhenti dulu menggunakan kata autis. Betul. Di Itu yang perlu sembarang dimulai. tempat. Kasihan soalnya anak-anak normal dikatain autis, anak yang autis dianggapnya apa gitu kan. Oke deh, terima kasih banyak ya. Sama-sama ya. Jadi hari ini adalah hari show kita. Pagi-pagi banget kita akan mulai latihan dan akan mengulang semua dan menyempurnakan semua koreografi. Plus kita akan mencoba semua properti yang baru. 8, 4, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pelan-pelan rapin. Sini, iya. Jadi kesulitan gue hari ini adalah menyusun puzzle itu. Bentuknya harus sempurna karena itu menggambarkan ada gambar juga, ada tulisan juga. Jadi bentuknya itu harus rapi. Coba dalam. Nah, ini coba kan satu lagi tangan nganggur nih ya, kita bisa bantu pakai tangan tahanin. Jadi jangan satu tangan doang, kalau satu tangan kita nggak bisa. Nah, oke, kayak gini ya. Aman ya guys? Di sela-sela persiapan kita yang terakhir nih, tiba-tiba orang tua dari murid-murid datang. Gue sempat kaget dan akhirnya gue mengutus tim untuk datang ke bawah untuk menahan orang tua murid di bawah. All crew standby. Ayo Cak, naikin orang tuanya Cak.